Alhamdulillahi malikil alam, wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidil anam, wa ala alihi wa ashabihi maswabihi dhalam, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam ma ba'du. Kita lanjutkan kajian hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kemarin kita baru sampai sekian kali pertemuan baru menyelesaikan wala tabaghadu. La tahasadu, jangan saling menghasut, jangan saling iri, wala tanajashu sudah diterangkan mana an-najsh. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Nah, malam ini insyaallah kita baca keterangannya wala tadabaru, jangan saling, kalau bahasa Maduranya korpong-koran, tidak menyapa, berdiam, berpaling, saling berpaling asal makna. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan sebagian dari kamu menjual atas jualan orang lain, atau membeli atas belian orang lain, atau berjual beli atas jual beli orang lain. Nanti ada keterangannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru, qala al-imam Abu Ubaid, at-tadabur ay al-musaramah wal hujran, mendiamkan diri, tidak berbicara. Ma'khudun min an yuwalliya ar-rajulu sahibahu duburahu, diambil dari kata-kata dabarah. Nah, dabarah yudabiru, tadabarah tadabaru, yaitu memalingkan diri. Wa yu'rid anhu biwajhihi, berpaling wajahnya. Wa huwa taqatu, yaitu memutuskan hubungan dengan tidak berbicara. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, kalau la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqatu. Jadi ada riwayat lain taqatu, ganti dari tadabbur dengan taqatu, jangan saling memutuskan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Di Sahih Muslim juga disebutkan, di Bukhari Muslim hadis sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, untuk mendiamkan saudaranya, fauqa salasin, lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, ketika mereka bertemu berdua, seorang muslim bertemu dengan saudaranya, fayasuddu hada wa yasuddu hada, saling berpaling, yang ini berpaling, yang satunya enggak berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling bagus di antara keduanya itu setelah saling mendiamkan diri, yang paling bagus yang memulai pertama kali dengan salam. Kemudian ada juga riwayat Abu Daud dari Anas, dari hadisnya Abi Khirash As-Sulami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akhahu sanatan, barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, fahuwa kasafki damihi, maka hal itu seperti saja dia menumpahkan darah saudaranya. Qala Imam Rajab, wa kullu hada fit taqatu lil umurid dunyawiyah. Semuanya ini, maksudnya mendiamkan diri satu dengan yang lain, itu yang tidak boleh itu lebih dari 3 hari itu dalam urusan dunia. Hanya tengkar sedikit, masalah kecil, langsung suker. Nah, itu maksimal 3 hari 3 malam. Tak boleh pas tahunan, suker tahunan. Waktu kecilnya kita tuh suker tahunan. Sudah bertahun-tahun. Hanya masalah yang kecil. Bukan urusan yang primer dalam agama tuh. Hanya masalah cekcok kecil aja, udah. Apa terus kata Imam Ibnu Rajab? Fa amma li ajli dini, kalau at-taqatu at-tadabbur, berputus itu tidak berbicara untuk urusan agama, jadi untuk kepentingan agama,
fatajuzuz ziyadatu ala salasati ayyamin ala salat, boleh lebih dari 3 hari. Dan itu pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain. Imam Ahmad berpendapat, yaitu dengan kisah yang sudah pernah kita pelajari di Riyadhus Shalihin, kajian subuh itu, di mana Rasulullah itu mendiamkan dan memerintahkan para sahabat untuk tidak berbicara dengan 3 orang sahabat. 3 orang sahabat yang yang tidak ikut perang Tabuk itu. Wa ala salasati alladziina khulifu, dan atas 3 orang yang ditunda taubat mereka. Itu siapa saya lupa namanya, Hilal bin Umayyah. Siapa 2 orangnya lagi lupa, ada 3 orang itu sahabat. Ya, selama 50 hari mereka tidak diajak bicara oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Nah, tidak diajak bicara. Kemudian setelah itu baru, kenapa? Khawatir Rasulullah ini karena ketika diajak bicara, itu kata ulama, terjadi kemunafikan pada 3 orang ini. Jadi tunda dulu sampai betul-betul jera, kapok, turun terus firman dari Allah. Nah, untuk taubat mereka diterima taubatnya. Kemudian Imam Ahmad juga membolehkan mendiamkan diri, tidak ngajak bicara orang yang memang ahli bid'ah dalam agama, keterlaluan bid'ahnya itu berlebih-lebihan, al-muwalladah. Nah, atau boleh mendiamkan diri kepada orang, tidak bicara kepada ad-du'at ilal ahwa, dai, maksudnya orang-orang yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang yang betul-betul parah. Ya, seperti bajingan atau apa itu kan, atau mengajak kepada hal-hal yang jelek. Nah, Imam Ahmad membolehkan. Nah, bahkan Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya seorang ayah atau ibu, orang tua, mendiamkan anaknya boleh, enggak apa-apa, untuk kemaslahatan anaknya. Seorang suami mendiamkan istrinya boleh juga. Nah, dan yang semana itu kata Imam Al-Khattabi, wa ma kana fi makna dzalik ta'diban, sebagai takdib, jadi untuk pembelajaran. Nah, tajuzuz ziyadah ala salat, boleh lebih dari 3 hari. Nah, bahkan dalam satu riwayat yang sahih yang sudah pernah kita pelajari juga, insyaallah, Rasulullah pernah mendiamkan istrinya itu, yang ketika itu berjumlah 9 orang, selama 1 bulan, full 1 bulan, sampai Umar turun tangan. Beliau itu tidak berbicara, bukan dicerai, tidak diajak bicara, berpisah, bengi-bengan lah kata orang Madura itu, selama 1 bulan. Sampai pada hari ke-29, itu riwayatnya, Aisyah berkata, Rasulullah kan sekarang masih 29 hari, masih belum 30, belum hari ke-30. Apa kata Rasulullah? Aisyah, saya sudah menghitung hari-hari, dan hari ini atau bulan ini, jadi umur bulannya gitu 29 hari. Makanya dalam bulan Hijriah yaitu Ima 29, Ima 30. Kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah ketika seorang mendiamkan diri dengan saudaranya, tidak berbicara, cukup dengan salam, selesai masalahnya? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang memulai dengan salam. Sebagian ulama berpendapat yang qati'u bidzalik, sudah selesai masalahnya sudah. Kalau sudah nyampai salam, sudah. Nah, itu pendapat Imam Hasan Basri, Malik bin Anas, nah, dan beberapa sahabat dari yang bermadzhab Hambali. Nah, kemudian ada riwayat dari Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, la yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk mendiamkan seorang mukmin lainnya lebih dari 3 hari 3 malam. Fa in marrat bihi thalathun, kalau sudah sampai 3 hari 3 malam, falyalqahu falyusallim alaihi, berusaha dia untuk bertemu dengannya, falyalqahu falyusallim alaihi, sampaikan salam. Fa in radda alaihi salam, kalau dijawab salamnya, faqad ishtaraka fil ajri, keduanya dapat pahala. Wa illam yurda alaihi, ternyata setelah disalami tidak dijawab, lam yarudda alaihi, faqad ba'a bil itsmi, maka yang tidak menjawab salam tersebut akan membawa dosa. Nah, jadi
wa kharajal al-musallimu minal hijrah. Sementara yang menyampaikan salam sudah bebas dia kalau tidak dijawab. Tapi dibahas lagi oleh Imam Ibn Rajab. Walakin hada fima idam tana al-akhar min ar-raddi alaihi. Ini yang tadi itu akan bawa dosa. Kalau yang satunya itu disalami tidak mau menjawab. Min ar-raddi ilaihi imtana, tidak mau assalamualaikum, tidak jawab. Fa amma ma'ar raddi, ini diperluas lagi pembahasannya. Di lebar. Ada yang dia menjawab. Dia assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Idza kana bainahuma qabla al-hajri mawaddatun, padahal sebelum terjadi persaudaraan itu, mendiamkan itu, memang ada hubungan baik, keterikatan namanya. Teman yang akrab sekali. Nah, dijawab betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Tapi ternyata walam ya'udu ilaiha, kata Ibnu Rajab. Dijawab salamnya, tapi tetap saja masih korpong-koran, saling wah itu. Itu apa? Walam ya'udu ilaiha, tidak kembali kepada mahabbah yang pertama itu. Jadi hubungan yang baik pertama itu fa fihi nadhar. Ini perlu dilihat. Nah, qala Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Asram ketika ditanyakan Imam Asram tentang assalam. Yaqtul hijran, apakah nyampaikan salam itu sudah putus? Maksudnya sudah selesai sudah masalah at-taqatu atau tadabbur berdiam diri sudah selesai mendiamkan diri. Qala, apakah jawaban Imam Al-Asram? Qad yusallimu alaihi wa qad sadda anhu. Bisa saja dia disalami menjawab salam, tapi tetap masih a'radu yuridu, tentu saling berpaling. Nah, summa qala, kemudian Imam Asram menukil hadis Rasulullah yang tadi itu, yaltaqiyani fa yasuddu hada wa yasuddu hada. Bertemu mereka. Yang salam diterima, salamnya dijawab salamnya, tapi masih tetap yasuddu hada wa yasuddu hada. Apa kata Imam Asram? Fa idza kana qad awwadahu ay an yukallimahu ay yusafihahu. Tapi seharusnya harus baik lagi seperti semula. Baru itu selesai sudah masalah al-hijran atau al-hajr. Wa kadzalika ruwa'in Malik, itu juga pendapat Imam Malik. Nah, qala Imam Malik la tanqati'ul hijratu bidunil auda ilal mawaddah. Nah, namanya yang mendiamkan diri al-hajr, mendiamkan, tidak nyapa, tidak bersapa antara dengan yang lain, itu apanya? Tidak dilakukan putus, tetap berlangsung selama al-mawaddah tidak kembali. Jadi harus kembali lagi seperti semula. Terus ada sebagian ulama, kata Imam Ibnu Rajab, wa farraqa ba'dhum bainal aqarib wal ajanib. Ada yang membedakan, ulama membedakan mendiamkan diri kaum kerabat, nah, famili dekat, dan orang-orang jauh, tidak ada hubungan famili. Nah, faqala, sebagian ulama mengatakan fil ajanib, kalau orang lain bukan aqarib, bukan famili, yazulul hijratu bainahum bi mujarradis salam. Cukup dengan salam sudah selesai. Kalau orang lain bi khilafil aqarib, berbeda dengan yang kaum dekat, sapo-poan, sataretanan, menjadi berpanakan. Nah, wa innama qala hada liwujubi silaturrahim. Nah, yang berpendapat ini yang seperti ini harus kembali seperti semula karena wajibnya silaturrahim. Silaturrahim. Jadi silaturahim itu memang berkenaan dengan yang ada hubungan darah, ada hubungan darah. Makna silaturahim. Baik, itu selesai masalah al-hijran atau al-hajr. La taqatu atau la tadabaru. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, masalah berikutnya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah satu di antara kamu, sebagian dari kamu menjual atas jualan orang lain. Nah, di sini apa maknanya? Ini saya sampaikan hadis yang lain di Bukhari Muslim. Di antaranya, la yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seseorang itu berjual beli atas jual beli orang lain. Wala yakhtub ala khidbati akhihi. Janganlah seseorang itu melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain. Apalagi yang sudah kegagalan. Ini dalam proses lamaran, belum selesai, tidak boleh orang lain. Kalau tahu sedang dilamar, tidak boleh melamar. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, la yasum al-muslim ala sawbil muslim. Tidak boleh seorang muslim menawar tawaran orang lain. Lagi proses menawar ditawar. Wa la yaktub ala khidbatihi.
jangan melamar wanita yang lagi dilamar oleh saudaranya. Dalam riwayat lain di Bukhari Muslim, wala yaktub ala khidbati akhihi, jangan melamar atas lamaran saudaranya illa an ya'dana lahu, kecuali saudaranya itu mengizinkan. Iyalah lamar kok burung kok, boleh tak apa-apa. Tapi tak kok burung saya minta, kemudian hal ini semuanya menunjukkan itu adalah hak muslim atas orang muslim lainnya, atas orang muslim lainnya, kewajiban seorang muslim atas orang muslim lainnya. Ini pendapat ya, dan tidak apa-apa dengan orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu jual beli dipotong, jual belinya diputarnya, diganggu jual belinya boleh. Tapi pendapat yang rajih dari jumhur ulama mengatakan wa katsirun minal ulama dhahabu ila anna nahyah amun fi haqqil muslim wal kafir. Dan ini yang pendapat yang benar. Jadi termasuk kita mengganggu jual belinya orang kafir, kita transaksi kita ganggu dia, itu tidak boleh. Terus ulama berbeda pendapat, nanti ada contohnya. Waqtalafu halin nahyu lit-tahrim alit-tanzih. Larangan ini melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain, menjual beli di atas jual beli orang lain, menunjukkan keharaman atau makruh. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan lit-tahrim haram, dan pendapat yang kuat hukumnya haram, tidak boleh. Iya. Terus ada khilaf lagi. Kalau terjadi antar jual beli semuanya, antar jual beli terjadi apa seperti itu, jual beli atau jual beli, gimana? Apa batal jual belinya? Ada dua pendapat juga. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, tetap sah jual belinya. Begitu juga melamar wanita yang dilamar orang lain, ternyata yang kedua yang diterima, ada yang mengatakan batal selama dia tahu masih ada laki-laki lain yang sedang melamar. Ada yang mengatakan tidak batal, bisa terus dilangsungkan dengan pernikahan. Itu dua pendapat ulama. Imam Malik mengatakan masalah pernikahan, masalah khidbah, masalah lamaran. Qala ya Imam Malik, apa kata beliau? Innahu illam yadkhul biha, dilamar, dinikahi, lamarannya itu atas lamaran orang lain, diterima lamarannya. Kalau dia belum kumpul dengan istrinya itu, harus dipisah. Jadikan dengan yang pertama. Kata Imam Malik. Wa in dakhala biha, kalau sudah masuk, sudah kumpul suami istri, tidak boleh dipisah. Itu kata Imam Malik. Dua pendapat ulama. Kemudian apa makna daripada bai'u ba'din ala bai'i ba'din, bai'ul ba'di ala al-ba'di? Qala al-Imam Ibnu Rajab, wa ma'nal bai'i ala bai'i akhihi, menjual beli atas jual beli saudaranya adalah an yakuna qad ba'a minhu syai'an fayabdula lil mushtari sil'atahu liyashtariyaha wa yafsah bai'al awwal. Sudah terjadi transaksi kepada seseorang sedang jual beli, ternyata ada penjual lain yang mengganggunya. Supaya jangan beli jualan yang A ini. A-nya gagal dengan yang A terus. Saya beri contoh aja, ini yang terakhir saja. Terakhir malam ini. Contohnya gitu ya, contohnya gini. Ada penjual A lagi menawarkan barang kepada si B, pembeli B. A penjual transaksi dengan B, jual transaksi tawar menawar juga. Ketika contohnya berapa nih Pak? 100.000 kata si A, bilang sama si B, ditawar sama si B, tawar sama si B, sudah masih transaksi antara A dan B transaksi. Tiba-tiba ada penjual C menawarkan barang yang sama yang lebih murah. Nikah kan lebih muda nikah pun lagi tawar menawar, tak boleh belum bolong. Kan tak boleh tu nikah pula nikah jual sebidak, tak boleh. Itu namanya bai'ul ba'd ala bai'i ba'din, tak boleh. Yang C ini merusak, ini mengganggu transaksi antara A dan B. Itu benar daripada bai'ul ba'din ala bai'i ba'd. Selesaikan dulu masalahnya, jangan ganggu. Kalau tidak jadi ya sudah. Atau sekarang pembelinya sekarang yang bai'ul ba'di ala bai'il ba'd, yang melakukan seperti itu. Contoh, penjual A menaruhkan barang kepada B, pembeli B. Sudah.
transaksi tawar menawar. Berapa ini Pak? 100.000. Tidak boleh kata si B. Saya tawar ya 75. Oh tidak boleh Pak. Tiba-tiba datang pembeli lain C, ini pembeli, yang tadi penjual kan, pembeli menawar dengan harga lebih tinggi. Jika pun kalau aku belum bolo, kan pekel CB itu kan. Jadi iya, apa pekel be ya. Nak berbetul oleh mak. Jika kalau aku sangang bolo, ya. Itu karena itu mengganggu kan. Itu makna dari yang dari Rasulullah, la yasum al mukmin ala saumi akhihi. Janganlah seorang mukmin itu menawar atas tawaran orang lain. Nah itu satu makna dengan bai'ul ba'di ala bai'il ba'd. Nah, demikianlah ikhwani kajian kita malam hari ini, sampai di sini dulu. Dan ini ada apa namanya, tinggal satu kali pertemuan, tapi sepertinya sampai Ramadan tiba saya mungkin tidak bisa untuk malam Kamis yang akan datang karena mau takziah ke Probolinggo. Ya, baiklah, tapi untuk Jumat pagi insyaallah, Jumat pagi, dan untuk Jumat berikutnya atau malam, termasuk juga malam Seninnya mungkin tidak bisa malam Senin ya, ya. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.